Terima kasih moderator Dr. Puji. Baiklah, saya diberi judul Shoulder and Common Upper Limb Pain, How to Diagnose with Ultrasound. Ya. Jadi dalam menangani pain management tadi sudah disebutkan bahwa kita ada kesulitan hanya mendiagnosa berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, ya. Sehingga kita perlu pemeriksaan penunjang untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita simpulkan, apa yang kita buat diagnosa, apakah itu benar dan sesuai dengan keluhan atau gambaran klinis yang dialami pasien. Tentu ini masih bagian dari penanganan pain yang konservatif, ya, menggunakan obat-obatan, ya termasuk di sini intervensi dengan menggunakan ultrasound. Baiklah, latar belakangnya kita ketahui bahwa ultrasound itu adalah satu alat untuk shoulder yang sangat menarik untuk digunakan untuk diagnosis ataupun intervensi, karena banyak proses patologis yang kita temukan di shoulder dan upper limb seperti joint synovitis, subacromial bursitis, adhesive capsulitis, diseptenosynovitis, dan gangguan-gangguan pada rotator cuff. Nah, di sini ultrasound sangat penting untuk membedakan kelainan patologis di elbow juga, apakah itu tendinosis, ataukah itu tears, ataupun trauma ligamen, ataupun bahkan nerve injury atau entrap, ya. Nah, kenapa penting? Ya, ternyata berdasarkan penelitian, penggunaan ultrasound dibandingkan MRI itu memberi hasil. Ternyata bahwa penggunaan ultrasound itu mempunyai spesifisitas, sensitivity, dan akurasi dalam hal-hal kasus yang seperti impingement syndrome, ataupun full thickness. Begitu juga dibandingkan penelitian yang lain, bahwa saat ultrasound dibandingkan dengan MRI, untuk complete tear itu bahkan mencapai 75, 95%, 86%, ya, untuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal diagnostik imaging. Nah, dasar yang lain adalah dalam hal tindakan intervensi, ternyata ultrasound lebih unggul dibandingkan jika kita menggunakan landmark, ya. Jadi blind injection, penggunaan corticosteroid pada kasus-kasus carpal tunnel syndrome, ternyata dengan ultrasound mempunyai severity yang perbaikan yang lebih bagus terhadap fungsi, ya, dibandingkan dengan blind, ya. Begitu juga dalam kasus-kasus adhesive capsulitis, penggunaan ultrasound sebagai guiding juga mempunyai keakuratan yang lebih dibandingkan dengan blind. Baiklah, ini kita dibatasi hari ini pada upper limb ultrasound, nyangkut shoulder, elbow, wrist, hand, and finger, ya. Shoulder ultrasound itu kita ketahui bahwa penyakit-penyakit muskuloskeletal itu, shoulder itu memiliki urutan kedua, ya, barangkali setelah knee pain, knee. Di mana shoulder pain itu dengan lifetime prevalence mencapai 6,7 sampai 66,7%, dan berbagai variabel etiologi mulai dari masalah rotator cuff sampai ke masalah peripheral nerve entrapment, ya. Dan sekarang ini dengan kemajuan ultrasound yang berkembang terus, di mana ultrasound itu sangat statik dan dinamis, sehingga bisa melihat ataupun mengevaluasi masalah-masalah di shoulder secara real time dan bebas radiasi. Sehingga kita lihat
belakangan ini sangat pesat perkembangan kemajuan, baik itu di ultrasound, mungkin sampai sekarang high resolution-nya makin bagus ya. Untuk memahami nyeri bahu atau shoulder, kita seharusnya seyoganya benar-benar memahami anatomi dari bahu. Karena dengan menggunakan ultrasound, struktur-struktur inilah yang akan kita nilai satu persatu, mulai dari ototnya, tendonnya, ligamen, jointnya, ya. Kita harus benar-benar mengetahui dari mana insersio, origo berasal dari otot-otot tersebut, sehingga nanti kita bisa membedakan di manakah pain generatornya, pusat nyerinya timbul di mana. Nah, kalau di shoulder ini bisa di anterior, bisa di lateral, bahkan di posterior juga bisa, atau di superior di joint. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami struktur-struktur yang di anterior view, seperti otot-otot subscapularis, kemudian di posterior itu yang kita kenal sebagai rotator cuff, yaitu supraspinatus, infraspinatus, teres minor, ya, dan di anterior subscapularis. Nah, ini kita lihat gambaran lebih deep lagi, yaitu terdiri dari tendon, bahkan bursa, ya. Nah, ini potongan sagital dari selevel glenohumeral joint, ya. Ini untuk memudahkan kita saja ya memahami anatominya, bahwa di glenohumeral itu ada beberapa ligamen, ya, kemudian ada tendon, ya, ada bursa juga ya, seperti ini ada bursa subacromial bursa, ada subscapular bursa, dan ada juga subcoracoid bursa ya. Ini subacromial bursa ini adalah bursa terbesar di tubuh kita ya. Ini nanti menjadi petunjuk buat kita untuk melihat kelainan-kelainan patologis yang ada di sekitar bahu. Nah, jadi seperti saya sebutkan tadi, pasien-pasien dengan nyeri bahu itu kita periksa riwayat physical exam-nya, itu kedua hal ini tidak sensitif untuk memastikan, kurang sensitif, tidak bisa kita pastikan bahwa diagnosanya adalah bicep tendinitis misalnya, atau tear, struktur di supraspinatus. Jadi kita memerlukan imaging ya, sehingga nanti imaging itu bisa ya ultrasound, bisa MRI ya, bahkan bisa X-ray foto juga bisa kita perlukan untuk membuat satu diferensial diagnosis untuk kelainan-kelainan di bahu ataupun elbow. Nah, tadi sudah disebutkan Dr. Luhu bahwa ada beberapa penyebab atau diferensial diagnosis untuk bahu yang bisa dikelompokkan artikular, dan tulang-tulang. Bisa kita lihat bahwa artikular itu ada banyak hal, mulai dari arthritis, inflammatory, degeneratif, ya, bisa infectious, trauma, dislocation juga. Yang periartikular itu juga bisa articular bursitis, subacromial bursitis, bisa tendinopati, dan yang paling sering adalah rotator cuff tendinitis, emphysema, dan tear, dan juga frozen shoulder atau adhesive capsulitis. Ya. Nah, unsur dari tulang ini bisa karena trauma, ya, infeksi, osteomyelitis, neoplasia, bisa primary bone tumor ataupun metastasis. Ini sudah disebutkan Dr. Luhu tadi, bahwa dari neurologi itu ada unsur-unsur kompresi, cervical disc prolapse, ataupun axillary nerve palsy ya, dan long thoracic nerve palsy ya. Nah, yang sering juga adalah river pain ya. Sering kita tanyakan ya, ada riwayat myocardial infarction ya, infark ya, myocardial infark, kemudian kandung empedu juga. Bahkan juga dari shoulder sendiri, dari bisa river pain dari sisi sebelahnya ya. Shoulder ultrasound ini sebenarnya adalah basic ultrasound dalam muskuloskeletal, tapi dalam melakukan ultrasound ini kita punya protokol ataupun aturan yang harus diikuti dari awal, bahwa kita harus melakukan scan secara berurutan dan teratur. Ini step-stepnya,
Kita mulai dari anterior sampai ke anterior, lateral, posterior, dan superior. Ya. Kita mulai dari biasanya bicep, baik itu longitudinal maupun transversal, subscapularis, longitudinal dan transversal, kemudian suprasipinatus, infrasipinatus, dan yang terakhir itu kita biasanya menilai acromioclavicular joint dengan tidak lupa melakukan dynamic view dari subacromial investment. Ya. Nah, karena kenapa kita harus melakukan secara keseluruhan? Karena seringkali kelainan di bicep itu disertai kelainan di suprasipinatus misalnya, atau di subacromial bursitis. Ya. Oke, nah ini mungkin buat yang sering megang-megang fluk ya, ini udah biasa. Inilah nanti yang akan kita perhatikan, unsur-unsur inilah yang akan kita perhatikan dalam melakukan USG bahu ya, dari yang paling atas itu skin, subcutaneous fat, deltoid muscle, bursa, tendon, cartilage, dan bone ya. Nah, yang pertama sesuai urutan protokol dari sono anatomi tadi, kita masuk ke kelainan anatomis di bicep brachitendon. Kita mungkin bisa menjumpai hal-hal berikut: tenosinovitis, tendinosis, bahkan ruptur ataupun ada ganglion ya. Nah, ini adalah gambaran satu bicep tenosinovitis. Perhatikan, ini yang short axis, ini yang long axis ya. Dan yang di atas yang abnormal, yang di bawah adalah yang normal ya. Kita lihat ada inflamasi ya. Perlu saya ingatkan jangan lupa pakai power Doppler ya untuk melihat apakah dijumpai tanda-tanda inflamasi dari tendon. Kemudian perhatikan fluid levelnya juga ya. Kita bandingkan, selalu jangan lupa membandingkan sisi yang normal, misalnya di sisi kanan, dan kontralateralnya harus selalu kita lakukan. Nah, kemudian kelainan yang berikutnya adalah, kelainan patologi berikutnya adalah bicep tendinosis. Ya, itu adalah merupakan degenerasi dari long head bicep. Biasanya terjadi karena kronik mikrotrauma yang dilakukan berulang-ulang. Untuk yang akut itu jarang sekali ya. Tapi satu hal yang harus diingat, kalau kita menemukan bicep tendinosis ini, biasanya ini juga disertai kelainan di rotator cuff ya, mungkin di supraspinatus, mungkin di subscapular ya. Nah, ini kita lihat tendonnya membesar ya diameternya. Kemudian kita lihat yang long axis view, kita lihat adanya hipervaskularisasi ya. Ini kita pakai power Doppler untuk melihat bertambahnya aliran darah ya, aliran di daerah yang mengalami tendinosis. Jadi tendinosis bisa juga disertai inflamasi ya. Jadi tenosinovitis. Nah, yang berikutnya kelainan patologis di bicep tendon adalah ini bicep tendon ruptur ya. Ada tanda khasnya adalah kita tidak menemukan grup di bicipital grupnya tidak ada tendon bicepnya ya. Nah, kalau kita lihat dari long axis view-nya ada semacam tunggul ya, tunggul di distal ya. Nih bagian distal, ini proksimal. Oke. Berikutnya adalah subacromial subdeltoid bursitis ya. Untuk memahami ini kita harus mengetahui dulu letak bursa itu, bursa subacromial subdeltoid itu, ini suprasipinatus. Ini adalah coronal view dari
supraspinatus, tentu ini dengan correct position ya. Nah, kita harus memperhatikan di sini bahwa normalnya itu tidak kurang dari, mesti lebih kecil dari 1 mm ya, dengan hypoechoic strip. Gambarnya hypoechoic strip. Nah, kalau dijumpai kelainan tentu seperti ini, ada distensi ya, ada melebar, diameternya akan bertambah. Satu hal yang harus diingat, kalau kita menemukan subacromial subdeltoid bursitis ini, kita harus benar-benar memperhatikan rotator cuff ya, apakah dijumpai kelainan di supraspinatus, infraspinatus ya, karena lebih dari 90% pasien dengan distensi subacromial subdeltoid ini menunjukkan rotator cuff tear ya. Nah, biasanya penyebabnya penyakit-penyakit pada AC joint, bisa juga penyakit di supraspinatus, bisa rheumatoid arthritis, bahkan infeksi ataupun akut trauma, bisa juga menimbulkan subacromial ini ya. Nah, kita masuk ke berikutnya, scan kita ke lateral, kita lihat rotator cuff patologi ya. Ingat, rotator cuff itu terdiri dari 4 otot dan tendonnya. Nah, beberapa yang paling sering yang kita buru di supraspinatus ini adalah tear ya. Tear itu bisa parsial, yang bisa full thickness tear, atau full thickness tear ini nanti ada 2, ada yang complete dan incomplete ya. Bisa juga calcified tendinitis ataupun bahkan tendinopati ya. Nah, kemudian secara klinis trauma bisa akut, bisa akut ataupun kronik mikrotrauma, biasanya cenderung pada dewasa yang berumur lebih dari 40 tahun, sering disertai oleh penyakit-penyakit kolagen. Kemudian ciri khasnya adalah nyeri pada saat istirahat malam hari dan nyeri saat mengangkat benda-benda yang berat. Nah, kalau berlangsung lama bisa mengalami kelemahan dan keterbatasan gerakan ya. Satu hal bahwa yang parsial itu lebih nyeri dibandingkan yang komplit ya. Ini ada klasifikasi untuk besarnya tear dari Cofield, itu ya, ada yang small tear, ada medium, ada large, dan ada yang masif ya. Yang masif itu kalau lebih dari 5 cm. Oke, ini jenis-jenisnya ya. Ini harus waktu melakukan pemeriksaan supraspinatus ini, kita selalu melakukan yang short axis dan long axis. Nah, ini yang hal penting kita memahami sehingga nanti kita bisa mengelompokkan jenis-jenis dari tear-nya. Yang ini namanya bursal surface, yang ini articular surface, dan ini ZT atau zeta tubosity surface. Nanti apakah tear-nya di mana lokasinya, kita mengikuti gambaran ini ya. Jadi ada tipenya yang bursal surface, intersubsan ataupun articular surface ya. Yang seperti saya sebutkan tadi bahwa full thickness itu biasanya yang paling sering adalah supraspinatus. Nah, itu kalau yang full itu luas dari bursal sampai artikular ya. Jadi dari sini sampai ke sini ya. Bisa di sini sampai ke sini ya. Contoh-contohnya ini adalah jenis rim rentil. Ini yang partial articular, yang tipe artikular ya. Ini yang partial bursal ya. Nah, kemudian kita lihat ini yang intrasubsan dan full thickness tear itu kita lihat dari artikular sampai ke bursal ya. Nanti ini ada yang complete dan ada incomplete. Nah, ini adalah contoh partial tears. Kita lihat yang ini tipe partial thickness yang artikular ya. Ini artikular. Dan yang ini adalah tipe bursal, dan ini adalah yang tipe intrasubsan, dan ini adalah yang tipe greater tuberosity. Ini adalah kelainan-kelainan yang partial, yang tear hanya sebagian. Nah, yang full thickness tear kita lihat ini dari artikular sampai ke bursal ya. Kita lihat ada
fluid tilt gap ya, yang hipoekoik bahkan sampai anekoik ya, karena mungkin berisi cairan. Dan apa yang harus kita perhatikan ya, menghilangnya kompleksiti, kecembungan dari suprasipinatus tendon ini, dan adanya tendon retraksi ya, tendonnya mengalami retraksi karena sudah ruptur ya. Nah ini bisa kita lihat di short axis ataupun ini ada dua short axis ya, kita lihat ada retraksi. Nah dan yang ciri khas lainnya adalah uncover cartilage ini. Oke, kemudian yang masif, ya ini kalau lebih besar dari ukurannya lebih besar dari 5 cm. Satu hal ini biasanya kalau yang masif itu tidak hanya lagi melibatkan suprasipinatus, mungkin meluas sampai infraspinatus, subscapularis bahkan teres minor ya. Ini yang masih full tear. Kemudian, ini juga sering kita temukan yang calcified tendonitis ya. Biasanya kadang-kadang ketemu waktu melakukan X-ray shoulder ya, dan ada yang asimptomatik ya, sekitar begini jumlahnya 2,5 sampai 7,5%. Artinya ditemukan di X-ray tapi pasien nggak mengeluh ya. Ini kita lihat gambaran kalsium. Ini gambarannya tulang ya, hiperekoik pasti hiperekoik. Kadang-kadang disertai akustik sedo yang hitam, bisa ya, bisa tidak disertai ya. Ini tindakan nanti mungkin Prof. Desi bisa membicarakan tindakan apa yang diperlukan untuk kalau ada ditemukan calcified tendinosis ini ya. Oke, mungkin kita kesulitan membedakan antara tendinosis dan tear ya. Ini adalah gambaran tendinosis dan ini adalah gambaran tear ya. Kita perhatikan biasanya kalau tendinosis itu adalah hipoekoik ya. Kemudian ini hipoekoik sampai anekoik seperti saya sebutkan tadi. Dan kemudian ini jelas ya, tendinosis itu terdefinisi. Kemudian ini maksudnya ini jelas gambarannya ya. Ini homogenos, kemudian tinnet dan bone irregularity ya. Ini tidak teratur lagi ya. Kalau kita lihat ini kan masih teratur ya. Bahkan artikulernya juga masih nampak utuh ya dibandingkan ini. Nah, kalau yang tear biasanya ini disertai calcified tendinitis. Jadi kalau kita menemukan satu calcified tendinitis, kita bisa benar-benar perhatikan yang low axis ataupun top axisnya, apakah kita temukan tear ya. Nah, ini gambaran yang normal, hiperekoik dan gambaran fibrillar trendnya jelas ya. Kita masuki ke elbow ya. Di sini kami membahas kasus-kasus elbow pain yang sering kita temukan dalam praktek sehari-hari ya. Nah, elbow scanning juga ada protokolnya ya. Ada standarnya. Kita mulai dari anterior, medial, lateral, posterior. Kita harus fokus ke hal-hal ini. Fokus ke misalnya yang kita temukan pada pasien. Kalau misalnya di medial pain elbow, mungkin kita lebih fokus ke medial elbow-nya ataukah di lateral elbow. Kita fokus benar-benar perhatikan struktur-struktur apa yang memungkinkan sebagai sumber nyerinya, ya, apakah di lateral. Kemudian yang biasanya kita menggunakan PRU 17 ya, yang high frequency. Nah, di sini urutan-urutannya ya, di anterior kita struktur-struktur penting harus kita kuasai adalah ini dan beberapa penyakit tear of distal bicep, median nerve entrap ya. Kemudian lateral yang sering kita temukan adalah struktur-struktur ini yang harus kita benar-benar lihat dan nanti akan saya bicarakan. Yang paling penting adalah lateral epicondylitis, kemudian juga di medial itu kita lihat medial epicondylitis dan di posterior yang sering kita jumpai adalah olecranon bursitis. Oke,
Yang pertama, kita secara protokol kita mulai dari anterior. Kita perhatikan di anterior ini, kita bisa scan di distal, proximal short, ataupun di longitudinal ya. Kita perhatikan capitulum, ini ada brachialis, kita perhatikan trokea lateral dan medialis ya, sesuai struktur anatomi joint ataupun otot-otot insersinya yang harus kita nilai ya. Bahkan di sini kita lihat bisa nepus medialis yang dekat dengan arteri brachialis. Oke, ini yang kita lihat di lateral elbow ya. Ini yang long axis view, kita lihat ini common extensor tendon ya. Ini lateral epicondylitis. Kita di lateral, mungkin landmarknya adalah lateral epicondyle ya. Kemudian kita harus melakukan scanning yang perpendikular ya, tegak lurus dengan common extensor tendonnya sehingga jelas-jelas ya, clear harus nampak lateral epicondyle radial head-nya ya. Kita yakin bahwa nanti menyingkirkan ya kita tendinosis ya, padahal anisotropi. Harus benar-benar kita latihan untuk melihat gambaran ini yang normal ataupun patologis dengan posisi pasien dan posisi proof yang benar. Kemudian lateral elbow, kita lihat ini yang paling sering di sini adalah lateral epicondylitis dengan tanda-tandanya. Ini biasanya penyebabnya adalah berhubungan dengan spot dan related elbow injury ya, sering pada pemain tenis sehingga disebut namanya tenis elbow ya. Ada gambaran klinisnya, biasanya nyeri tekan di sekitar lateral elbow ya. Kemudian ini adalah long axis view ya, adanya gambaran hipervaskularisasi dengan Doppler dan adanya gambaran kita lihat tendinosinovitis atau sering juga disertai tendinosis ya. Kita perhatikan ukuran tendonnya membesar ya. Ini ada gambaran bisa juga kita hubungkan tear ya. Perhatikan ini intrasubstance tear. Nah, di medial penyakit yang sering kita temukan adalah medial epicondylitis. Ya, ini melibatkan common flexor tendon dan perhatikan juga posisi ya, posisi scan, posisi pasien dan posisi probe ya. Sampai kita menemukan gambaran seperti ini ya. Medial epicondyle ini common flexor tendon ya. Ya, yang di bawahnya ini jelas ya bentuknya papillary. Ini tadi medial epicondylitis. Nah, sekarang kita masuki posterior elbow. Ya, posterior elbow yang kita nilai adalah struktur-struktur ini. Kelainan yang saya bahas adalah olecranon bursitis. Jadi ya, yang harus kita nilai di posterior elbow itu ya, kemudian ada olecranon. Ya, nanti ini ada olecranon fossa medial. Ya. Oke. Ini scanning normal ya. Scanning normal dari elbow scanning. Oke. Ini barangkali kita sering menemukan seperti ini. Ya. Risk factor-nya adalah diabetes mellitus, chronic kidney disease, ataupun penggunaan steroid yang berkepanjangan. Ciri khasnya seperti ini, ada redness, swelling ya. Kita bisa melakukan aspirasi. Nah, ini masih olecranon bursitis, gambarannya anekoik ya. Anekoik. Nah, perlu power Doppler untuk melihat adanya hipervaskularisasi. Kita masuki wrist and hand pain ya. Nah,
kita juga harus paham anatomi wrist and hand anatomy ya, untuk menilai dengan ultrasound kelainan-kelainan patologis di wrist and hand ya. Ini harus kita pahami carpal metacarpal sama phalanx ya. Nah, ini sih juga harus ada protokolnya. Yang dorsal wrist itu harus kita nilai kompartemen ya. 6 kompartemen, kemudian distal radiocarpal joint, radiocarpal joint, midcarpal, CVC joint, dan jangan lupa juga menilai radial arteri dan midcarpal ya. Nah, ini bagian ventral yang sering kita temukan adalah yang harus kita evaluasi adalah median nerve, seluruh flexor tendon dan radial arteri ya. Nah, untuk finger kita harus nilai flexor tendon, fillet, polar plate dan joint recess ataupun otot-otot extensor dan collateral ligamen. Nah, apa yang sering menjadi kelainan di sini? Yang sering kita jumpai adalah tenosynovitis, required pain, dan trigger finger ya. Bahkan kita sering juga menemukan kompresi. Carpal tunnel syndrome, bisa ganglion, bisa ligament lesion ataupun artritis ya. Nah, dari 6 kompartemen ini yang paling sering kita temukan dalam praktek sehari-hari adalah nyeri di medial, di first compartment ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah scan dari proksimal ke distal ya. Ini dua tendon yang penting di sini yang harus kita evaluasi adalah ACL dan EVB, yaitu abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis ya. Harus kita nilai yang short ataupun yang long axis. Ini adalah gambaran normal ya. Scanning tekniknya, pasien dengan duduk dengan elbow flexed di atas meja, ya, dan dengan netral posisi. Perhatikan, ini adalah yang short axis. Nah, ini adalah PPL yang dipisahkan oleh septum, ya, dan ini yang long axisnya. Nah, tenosynovitis pada kompartemen kita kenal sebagai Derquar pain tenosynovitis ya. Ini berlokasi di first dorsal compartment. Ini adalah tendinitis yang paling sering di pergelangan ya. Nanti dinilai jadi abnormalitis dari retinacular extensor retinacular ya. Kita bisa menemukan ultrasound ini daerah anekoid ya. Ini pertanda ada tenosynovitis di sekitar tendon. Ada juga penebalan atau pembesaran tendon. Kadang-kadang juga kita bisa temukan tear intrasubstan. Itu kasus-kasus yang berat. Nah, kelainan kedua yang ya, terutama neurologi, seringkali menemukan kasus-kasus carpal tunnel syndrome ya, CTS ya. Ini merupakan yang terbanyak kompresi neuropati di upper limb. Kita udah tahu simptomnya pain, paresthesia, bahkan untuk yang berat ada atrofi ya. Ada beberapa tesnya, kompresi tes, Tinel Valen test, dan diagnosa pastinya itu adalah menggunakan elektrodiagnostik studi dan penggunaan melihat ukuran CSA dalam ultrasound. Nah, ini dia scanning tekniknya, sitting elbow, fleksi 90 derajat, ya. Level examination itu di proksimal antara scapulotubercle dan pisiform sering disebut dengan inlet, dan di distalnya kita lihat trapezium, tubercle to hamate hook itu outlet ya. Jadi dari sini ya, di distalnya ini outlet, ini inletnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya ya? Pertama kita short axis ya, kita benar-benar mencari gambaran honeycomb dari dan harus meyakinkan bahwa itu adalah satu memang benar-benar adalah median nerve dengan honeycomb efferent median nerve. Kemudian kita cari yang maksimal enlargement ya, kita cari yang maksimal, baru kita lakukan pengukuran dengan
CSA kita ukur ya. Yang diukur adalah inner border yaitu dari epineurium. Nah, kita lihatlah ukurannya itu normalnya itu kurang dari 9 mm. Ya. Kemudian borderline itu antara 9 sampai 12, abnormal more than 12 ya, lebih dari 12, moderat, dan yang severe itu kalau lebih dari 14 mm ya. Biasanya kita cari diameter yang paling besar ya. Nah, yang terakhir adalah finger ya. Kita sering barangkali menemukan pasien-pasien seperti ini ya, di mana ada stenosing tenosynovitis di flexor digitorum dan longus dan plexur pollicis longus ya, DL dan FPL ya. Adanya locking di T1 full ya. Biasanya pasien datang dengan keluhan saat palpasi ya di flexor tendon. Nah, kita lihat scanning tekniknya. Ini bisa kita lakukan pasien dengan hand resting, dengan finger yang extended ya, dan fokus ke T1 pule ya, ditempatkan ultrasound di polar. Nah, perhatikan ini yang long, ini yang short ya, di atas metakarpal. Tendonnya ya, ini yang gambaran normal dari short axis maupun long axis F3 ya. Nah, ini adalah kelainan patologinya berupa kita lihat adanya ini anekoik ya, gambaran anekoik di sekitar tendonnya. Ini mungkin ada inflamasi tenosynovitis, kemudian ada penebalan pembesaran tendonnya. Biasanya ini disertai hiperemia hampir 91%, tendinosis 48%, dan tenosynovitis 55%. Oke, take home point-nya adalah bahwa ultrasound itu sangat bermanfaat dan tool yang sangat powerful untuk diagnosis dan treatment dari shoulder dan upper limb pain. Ya. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa mendiagnosis dan mengobati nyeri bahu dan upper limb pain itu adalah tidak pekerjaan yang mudah. Sehingga supaya pekerjaan kita itu sesuai dengan yang kita harapkan dan mendekati kebenaran, sebaiknya dengan ultrasound membantu kita untuk melihat, mencari underlying patologi, dan sekaligus ultrasound ini menjadi alat menggait kita untuk melakukan tindakan intervensi yang benar untuk kasus-kasus ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.